ada saudara kita kemudian yang tadinya tidak mengenal Islam, ya bisa bergetar hatinya, bergetar jiwanya, hanya sekedar untuk mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudara April boleh ikuti saya. Dan aku bersaksi, suaranya Mbak. Dan aku bersaksi. Di mute itu Mbak April, dibuka mute-nya, saudariku. Ya, ya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat sekalian, saya menginfakkan waktu saya 24 jam. Sekiranya seluruh penduduk Indonesia yang mau bersyahadat, itu aja aku kerja dari pagi sampai pagi besok. Silakan, silakan, silakan. Kalau ada yang mengundang saya, ada yang bersyahadat, silakan. Susun sahabat-sahabat Kristen yang mau bersyahadat, saya ridha, saya ikhlas. Saya habiskan waktu saya hanya untuk membimbing syahadat. Meskipun sebenarnya guru-guru kita di sini ada yang bisa mengucapkan syahadat, membimbing syahadat, tetapi mungkin sahabat lebih merasa nyaman kalau syahadatnya itu dipandu langsung oleh kita. Gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Sekarang saya serahkan kepada guru yang ada di sini yang ingin mendoakan saudari kita ini, mudah-mudahan beliau istiqomah, diberikan kemudahan dalam hidup, dibahagiakan dunia dan akhirat, dan yang terpenting semua doa-doa beliau yang dipanjatkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, itu diijabah, dimudahkan untuk dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat, siapa yang mau mendoakan, mungkin Bunda Rahma atau Dinda Abuya, waktu dan tempat silakan. Silakan. Insyaallah Abuya. Insyaallah. Gimana Ayah? Abuya insyaallah. Tafadhol. Abuya. Izin ya, para guru semuanya, kokoh semuanya ya, Ayah dan guru dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya ya Mbak April ke atas dua. Kita berdoa kepada Allah dan Anda cukup mengaminkan ya, karena Anda sekarang seperti bayi yang baru lahir. Insya Allah doa Anda makbul, cepat diijabah oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan maqbulin, hamdan yuwafiqa bimazida ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa lakal nasta'in, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi kullati allati adrikni ya Rasulullah ya Habiballah. Allahumma akrim hadhihi al-ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada kami semua ya Allah. Tetapkanlah keimanan kepada kami sampai kami meninggal ya Allah. Tetapkanlah keislaman di dalam hati kami sampai kami meninggal ya Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Rahmatilah kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ghafir ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rzuq ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Berikanlah rizki yang halal yang barakah kepada kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma hfadz ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Jagalah kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Tutupilah aib-aib
kejelekan kami ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tetapkanlah keimanan keislaman kami ya Allah di dalam hati kami, kuatkanlah keimanan kami, berikanlah keistiqomahan kepada kami sampai kami bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan membawa Islam ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Sadari kami ya Allah yang baru berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sadari April beliau kembali kepada fitrah Islam, semoga diteguhkan, dikuatkan dalam keimanan, dalam keislaman ya Allah, dan semoga senantiasa beliau selalu ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين. نسألك الإجابة بركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, mohon izin kembali saya ingin menghimbau kepada muslimin dan muslimat dimanapun berada. Di tengah-tengah kita ini, sahabat kita, saudara kita, beliau bagian daripada kita. Saudari April sudah menjadi seorang muslimah. Adalah satu kewajiban kita sebagai muslim untuk saling membantu. Dan di antara harta kita itu ada hak dari para mu'allaf. Silakan seperti yang kita lakukan. Kembali saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat dimanapun berada yang ingin berinfak, memberikan zakat harta yang dipunya atau sedekah yang dia punya melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Berapa nomor rekeningnya? Nah itu dia, ada di bawah. Makasih Bang Zu, barakallahu fikum. Jenderal ya, Jenderal 7 tambah 1 lagi 751 tambah 770 ya, Bank BNI. Nah nanti Anda kemudian memberikan menyalurkan bantuan dengan kasih informasi atas nama April. Jadi infaknya itu mengatasnamakan April. Jadi nanti akan disalurkan sesuai dengan nama masing-masing. Ayo sahabat-sahabat sekalian. Beliau saudara kita ini lagi di luar negeri. Saya yakin beliau seorang diri, keluarganya ada di Indonesia. Dan supaya beliau itu tidak merasa seorang diri, yuk mari kita saling membantu. Saya yakin beliau sanggup kok untuk dirinya. Tapi kita sebagai wujud rasa gembira dan bersyukur ya, sebagai penyambung ukhuwah Islamiyah kita kepada beliau, mari teman-teman kita bantu beliau. Atau yang ingin memberikan gift, silakan langsung ke komal beliau, sahabat-sahabat sekalian, biar kita semua mendapatkan berkah hari ini. Silakan. Dan Akhi Saiful mohon izin minta kepada beliau nomor rekening sahabat kita April dari teman-teman yang memberikan infak, kita salurkan langsung ke beliau. InsyaAllah. Ayo teman-teman, silakan. Inilah fungsinya api. Fungsinya api itu ya seperti ini. Ketika ada yang bersyahadat, kemudian ada sahabat-sahabat yang ingin membersihkan hartanya. Ada yang lagi sakit, ada yang mungkin lagi ada penyakit dalam tubuh. Cobalah berinfak, bersedekah kepada yang tepat sasaran. Silakan kepada yang tepat sasaran. Jangan yang modal kopiah minta donasi untuk lapor orang-orang yang tidak jelas. Kemudian jangan yang kayak gitu-gitu, membiayai orang tinggal di apartemen, tujuannya tinggal di apartemen untuk menghujat
dan berkongkol-kongkol dengan umat-umat yang kemudian menghujat Islam. Jangan. Inilah kesempatan saudara memanfaatkan momentum untuk membersihkan harta kita. Mungkin dulu pernah kita memakan harta anak yatim, pernah mengambil haknya orang lain, dan sekarang kita punya harta. Bersihkan dosa-dosa itu dengan berinfak. Infak kepada sasaran yang tepat melalui yayasan resmi yang diresmikan oleh pemerintah, Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya tertera di bawah, sahabat-sahabat. Ini saya jadi sales jadinya kan ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Demi untuk membersihkan harta kita, membersihkan apa yang kita punya, nggak apa-apa. Silakan, silakan sahabat ke Apologet Islam Indonesia, Bank Tabungan Negara, nomor rekening 75 kali ditambah 51 ditambah 117. Nanti ada yang berpikir, bahaya ini Bang Suma, kalau dalam sehari 10 yang mualaf, bagaimana kami setiap saat kemudian percaya sama saya, demi Allah harta Anda akan berlimpah. Asalkan kuncinya, asalkan kuncinya ikhlas karena Allah. Saya demi Allah, saya sudah membuktikan ini. Saya sudah membuktikan bagaimana hidup saya dalam keadaan sulit, banyak berinfak, banyak membantu saudara-saudara. Alhamdulillah Allah memberikan jalan dan memudahkan setiap urusan-urusan yang saya kerjakan selama ini. Masya Allah. Saya buktikan sendiri. Bahkan beberapa teman saya di kantor yang tak ajarin, ketika dia tanya apa rahasianya, saya sampaikan, ini rahasianya. Kalau kamu ingin sukses dunia, infak, sedekah. Permudah jalan saudara-saudaramu yang lagi kesusahan. Insya Allah akan diberikan kemudahan. Untuk itu yuk mari teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini juga akan menjadi penarik bagi teman-teman yang sudah yakin akan Islam tapi takut lapar. Mereka mau masuk Islam tapi takut tidak makan. Mereka mau masuk Islam tapi takut kemudian mereka ini terlunta-lunta. Ini solusi bagi saudara-saudara yang sudah yakin Islam itu benar dan sudah ragu akan agamanya. Silakan menghubungi kami. Apologet Islam Indonesia akan menjadi solusi. Umat Islam Indonesia akan semakin menguatkan satu sama yang lain. Yang baru bersyahadat kita akan bantu, yang akan bersyahadat kita akan kasih solusi. API, Apologet Islam Indonesia, bersama dengan yayasan-yayasan yang lain, ada MCI, ada MMCI, ada Arematea, ada Gapai, semuanya akan menjadi kendaraan untuk menuju kepada ridhanya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya sampaikan, yang mau berinfak melalui gift-giftnya silakan, yang mau berinfak melalui rekening Apologet Islam Indonesia silakan. Kita akan menyalurkan bantuan dan amanah. Amanah ini akan kita sampaikan. Kita hanya ingin meringankan beban saudara kita yang baru saja mengucapkan syahadat. Mungkin beliau ingin beli sejadah, beli mukena, beli hijab, jilbab dan seterusnya, pakaian muslimah dan seterusnya. Silakan. Saya ingin titip Bang Suma, tolong sampaikan kepada saudara kita agar beliau beli sejadah, agar beliau beli mukena. Setiap beliau menggunakan mukena ini, pahalanya juga ke saya. Silakan. Saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Saya ingin berimpak kepada beliau baju muslimah supaya beliau pakai untuk kajian, pengajian, seterusnya. Selama barang yang kita infakkan, sedekahkan untuk beliau gunakan kemudian, maka itu menjadi amal jariah untuk kita. Itulah indahnya Islam. Kenapa Islam itu dikatakan qad aflahal mu'minun? Beruntunglah umat Islam itu. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan seperti orang sebelah, dijamin kemudian Tuhannya dibunuh, digantung untuk dosa-dosa mereka. Kita nggak ada kayak gitu. Kita lebih mudah lagi. Apa itu? Cuman memberikan sedekah infak, Allah menjamin kita jannah. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Kembali saya ingin seperti tadi ya, untuk menjemput tamu. Tadi belum jadi karena tadi bersih-bersih. Ahi Saiful lagi-lagi informasikan ada yang mau syahadat. Ya, mudah-mudahan setelah ini 10 menit ke depan ada lagi yang mau syahadat. Iya, makanya jangan turun lagi Aki. Nanti payah saya panggilnya lagi. Enggak, Ahi, saya pakai wifi yang ada di sini. Takutnya nanti HP saya kan udah tahu kan HP saya ada 17 unit. Jadi kalau nyala semua wifi-nya itu habis langsung kotanya semua. Betul. Jadi HP yang ini itu diikuti. Iya, betul. Jadi Aki, nanti kalau apa saya panggil lagi Aki. Saya juga udah siapkan waktu saya ini untuk ngumpulin KTP aja, nggak apa-apa lah. 3 hari 3 malam nggak apa-apa. Iya. Kalau Masya saya Allah. tiap hari tiap malam nyediain komal untuk yang bersyahadat nggak apa-apa. Lanjut.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ya silakan sahabat-sahabat. Kata-kata Bang Dewa jangan kasih mawar. Kalau mawar itu untuk ke TikTok manajemennya. Tapi kalau untuk kopi atau yang paling bagus itu adalah ikan hiu. Kalau ikan hiu di samping bisa dijemur, siripnya juga itu bisa bermanfaat. Dagingnya bisa jadi obat, giginya bisa jadi anting atau kalung. Jadi hiu itu kayaknya lebih bermanfaat deh daripada mawar. Mawar kalau 1 hari nggak disiram mati dia. Jadi lebih baik yang jauh lebih bermanfaat. Silakan, Ini silakan Aki sahabat-sahabat. masih kita tutupi ini Aki dari Bang Dewa. April ini tetangganya ini Aki. Yeay. Tetangga Bang Dewa. Tapi jangan dikasih nomor HP-nya, jangan, please. Enggak. Kumohon jangan dikasih nomor HP. Enggak. Enggak Aki. Iya. Ya kalau perlu kasih tembok yang tinggi supaya nggak ada komunikasi. Insya Allah kita Iya. batasi. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Iya, Masya Silakan. Allah, Gurunda, Barokallah, terima kasih Gurunda ya. Ikhwan Pila, sebelum dilanjut ke guru-guru saya ya, nanti Abang Saiful, Koko, Bunda semuanya ya Bang Dewa, mungkin ada sedikit masukan untuk saudara kita yang baru mu'alaf ya. Sedikit dari saya, terima kasih saudaraku semuanya, jazakumullahu ahsanal jaza yang sudah menyisipkan hartanya ya. Tadi Gurunda sudah sangat jelas ya, itu zakat ya untuk membersihkan harta-harta kita dan jangan takut untuk akan merasa kekurangan, sehingga Gurunda sendiri sudah melaksanakan itu semua, bahkan hartanya semakin bertambah, alhamdulillah. Sedikit dari saya bahwasanya harta itu terbagi menjadi 3 saudaraku. Ada harta tarikun, ada matrukun, dan ada ma'budun. Tarikun itu harta yang meninggalkan. Jadi ketika kita masih hidup, harta itu hilang karena sifat dunia ini hanya sementara. Ada juga harta yang sifatnya matrukun, yang ditinggalkan. Sebanyak apapun harta kita, kita akan mati dan ternyata harta itu menjadi miliknya ahli waris. Ya kita tinggalkan melalui cara kematian. Tidak ada orang kaya yang mati ke alam kubur itu membawa mobil atau apapun. Tetap kita sama, mau yang kaya ataupun yang miskin sama semuanya. Itu yang kedua. Yang terakhir ada harta ma'budun, yaitu harta yang dipakai untuk ibadah. Nah inilah harta yang dipakai untuk ibadah, yaitu diantaranya harta yang disedekahkan. Yang mana harta ini akan kekal kenikmatannya, bukan hanya sebatas di dunia, tapi kenikmatan harta ini akan terasa sampai kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, terima kasih untuk saudaraku yang sudah berbagi. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua di dunia dan di akhirat. Berkah selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut mungkin ya Rabbal Alamin. Dari Abah Saiful dulu mungkin ada masukan untuk Mbak April, nanti satu-satu ke guru-guru yang lain. Silakan Abah. Ya, untuk Mbak April, saya cuma mengucapkan selamat datang dalam Islam. Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan aturan dan hukum-hukum. Maka ada baiknya saya mengimbau Mbak April untuk mempelajari lebih dalam Islam. Apabila butuh nanti mungkin bisa hubungi saya ataupun Abuya, ataupun sering naik ke Komal ini untuk bertanya segala sesuatunya. Saya harap bisa istiqomah dalam Islam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagaimana kita lahir, hendaklah seperti itu juga kita kembali kepada Allah. Bagaimana kita fitrah ketika lahir, begitu juga kita fitrah ketika bertemu dengan Allah. Dan untuk kawan-kawan semua, saya izinkan saya menyitir satu surat Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sungguhnya dialah Maha penerima taubat. Untuk kita semua, sungguh tidak ada daya upaya kita yang bisa menyebabkan memberikan hidayah kepada orang lain. Semua ini adalah datang daripada Allah. Tidak ada kekuatan Abuya Strong, tidak ada kekuatan saya, tidak ada kekuatan Bang Zuma yang mampu memberikan hidayah. Kita hanya sebagai asbab saja. Tapi ini semua datang daripada Allah. Ketika bantuan Allah datang, maka hendaklah kita bertasbih dan beristighfar.
Itu saja, insyaallah. Silakan yang lain. Ya Allah, siap ayah. Barakallah. Terima kasih ayah. Silakan mungkin Koko Muhammad loh. Silakan Ko Haji. Fadol Ko. Ya baik. Jadi saya mungkin akan berpesan tidak terlalu beda dari yang tadi. Mbak April, assalamualaikum saudariku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak April, syahadat itu bukan akhir. Syahadat itu adalah pintu Anda untuk menjadi muslimah, untuk menjadi hamba Allah. Kita menjadi muslim bukan menjadi tuan, tetapi menjadi hamba Allah. Kemudian kita berserah diri semuanya kepada Allah secara ikhlas. Dan ketika itu kita lakukan, Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Allah lah yang akan bertindak ketika kita membutuhkan sesuatu. Dan yakinlah Allah hanya akan memberi yang terbaik untuk kita, di tempat yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk kita. Jadi setiap doa kita panjatkanlah kepada Allah. Nanti Allah akan kabulkan ketika kita sangat membutuhkannya. Dan untuk saudara-saudara yang lain yang sudah muslim di bawah, dari lahir sudah muslim, hidayah itu mahal. Juga Mbak April, hidayah itu mahal. Tetapi istiqomah di dalam Islam itu asyik luar biasa. Saya sudah 30 tahun lebih memeluk Islam dan saya tidak lebih menikmati hidup selain dalam Islam. Dan untuk saudara-saudara setanah air yang sudah mulai mencintai Islam namun ragu untuk memeluk Islam, kami para pembina mualaf, kami para anggota API, kami para anggota MCI, baik itu juga anggota Tionghoa Muslim Inspiration, kami berada di belakang kalian. Ketika kalian sudah tertarik terhadap Islam, pelajarilah dan lamarlah Islam dengan syahadat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebelum pamit sahabat-sahabat sekalian, mohon izin saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ini kenapa banyak orang yang bersyahadat. Apa sebabnya banyak orang bersyahadat? Ayat ini menerangkan kepada kita sahabat-sahabat sekalian. Yuridu ayyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan kemudian cahaya dinul Islam. Mereka ingin memadamkan kemudian kalimatullah, firman Allah yang ada melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka ingin memadamkan cahaya Islam? Dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan oloan-oloan mereka, penistaan mereka, penghinaan mereka, tuduhan dan fitnahan kepada Islam. Itu yang diterangkan Al-Quranul Karim. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka mencela, mencerca, menghina, ya, menistakan kemudian Allah, menistakan Rasulullah. Tetapi apa kata Allah? Allah menolak itu semua. Malah Allah kemudian menyempurnakan Islam itu. Jadi ketika kemudian mereka menghujat Islam, semakin Islam dihujat, akan semakin banyak yang bersyahadat. Kata siapa? Kata Quran. Barusan saya membacakan dalilnya kepada kita semua. Jadi ayat ini jelas sekali. Ketika Allah menghendaki itu terjadi, maka tak ada yang bisa menghentikan. Dengan keyakinan dan akidah yang mereka punya, kesesatan-kesesatan yang mereka sadari maupun yang tidak mereka sadari, itulah kemudian mereka berusaha keras hendak memadamkan cahaya Islam. Mereka berkongkol dengan orang-orang munafik
ingin menghentikan perjuangan bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran harus disuarakan dan dikumandangkan kemudian di dunia pertiwi Indonesia, Allah tidak tinggal diam. Dinul Islam semakin ramai dipeluk. Mereka akan melakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, tindakan-tindakan mereka, bahkan cara apapun yang mereka yakini bisa memadamkan dinul Islam, mereka lakukan. Namun kemudian Allah menolaknya. Illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka menolak hal tersebut, tapi Allah yang maha berkehendak melakukan. Allah menolak ucapan-ucapan mereka, tindakan mereka, cara apapun yang mereka lakukan, mulut mereka, moncong mereka, monyong mereka, yang kemudian menghujat Rasulullah, Allah tolak. Malah Allah berkehendak menyempurnakan dinul Islam di negara yang kita cintai ini. Saban hari kita melihat orang banyak bersyahadat. Apa yang menyebabkan itu? Karena mulut-mulut mereka, karena ucapan-ucapan mereka, karena tindakan-tindakan mereka, pergerakan-pergerakan mereka yang dengan masif terencana, terstruktur kemudian untuk menghantam Islam dari lembaganya, dari STT-nya, sekolah-sekolah tinggi mereka, menghujat Islam, menghantam akidah Islam. Akan tetapi cahaya Islam itu bukannya padam, malah semakin bercahaya. Inilah fakta real kenyataan yang ada. Jadi semakin Islam dihujat, semakin Islam dihinakan. Tapi karena Islam itu adalah cahaya kebenaran yang tidak bisa diredupkan kemudian, maka yang terjadi justru sebaliknya. Mereka ingin mematahkan pergerakan para apologet Islam. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam di negara yang kita cintai ini. Tetapi semakin Islam dihujat, semakin Islam dihantam, semakin Islam itu memperlihatkan keagungannya. Subhanallah. Ini bahan renungan untuk kita semua. Bahwasanya Allah sudah menggariskan. Mereka dengan mulut-mulut para penghujat ingin memadamkan api cahaya Islam. Tapi apa yang terjadi? Apologet Islam Indonesia yang disingkat API justru membakar habis kejahiliaan mereka. Subhanallah. Api apologet Islam datang membakar habis kesombongan dan keangkuhan mereka. Api apologet Islam Indonesia sebagai api membakar dan menghanguskan semua kedengkian dan kebencian mereka, sehingga mereka yang bisa terselamatkan kemudian hatinya lembut selembut air mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jayalah Islamku, jayalah api apologet Islam Indonesia dan juga ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini, jayalah terus. Mari bahu-membahu untuk menyelamatkan anak bangsa dari ronrongan pengajaran para misionaris yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang datang mengaku sebagai akulah hidup, akulah mati, aku telah bangkit dari kematian dan akulah yang sang penguasa kerajaan maut. Kita selamatkan mereka yang mau diselamatkan dan kita peringatkan mereka yang masih mau menerima peringatan. Akhir kalam dari saya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Saya pamit undur diri. Iya, Dinda Erik. Sehat selalu ya Bang ya. Jaga Amin, ketua Bang. kita yang ada di API sana, Akhi Saiful, Ya. jaga beliau jangan sampai beliau tumpah. Ya. Tukang merajuk Salam juga nih. perjuangan. Allahu Akbar. Oh, buat saya nggak ada buat titip salamnya Bang Juma. Bapak, orang tua yang baik itu pasti senantiasa suka merajuk. Kalau ada orang tua yang tidak suka merajuk kepada anaknya, orang tua itu mungkin kena atau dia Oh, goyang. atau berfirman lagi. Selama sisa dan masih memperhatikan kita ya. Merajuk, wahai saudara khipul, merajuklah rajuknya, kemudian lurus dan memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Kan? Mari kita merajuk Amin. nasional. Insyaallah. Supaya semua Insyaallah yang lagi. bengkok-bengkok, semua yang kemudian kembung bukan pada tempatnya, kita ratakan, kita luruskan. Demikian. Insyaallah lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Aku Allah, nggak dititipi, nggak dititipi sama Bang Juma ini. Kenapa ya? Oh, oke, sekarang Baal mau mungkin dititip ke waktunya siapa? Pak Baal barangkali ada yang mau disampaikan nanti sebelum ke Bang Dewa, Bunda Rahma, ya Kang Erik, silahkan Pak Baal. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ini gurunda kita nih Abuya ini hari-hari ini memberi waktu. Biasanya saya disuruh mood gitu ya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi begini ya. Kalau dari saya sedikit udah habis sama Bang Juma gitu ya. Udah cukup sebenarnya ya. Kita cuman berharap selamat datang buat Bunda April ya. Semoga dalam keislamannya tetap dalam dibimbing oleh Allah dalam istiqomahannya. Jangan lupa kita selalu melakukan hal-hal yang memang sesuai anjuran dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Takwa kita harus ditingkatkan kita ya. Saya pernah dengar satu ayat, saya pernah baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan di sana bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar takwanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah ya, Bunda April sudah masuk. Sekarang kita harus praktekkan apa sebenar-benar takwa kepadanya. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, apa arti sebaik-baik takwa? Kemudian Rasulullah menjawab, katanya, attaqu Allah haqqun tuqati, yaitu apa? Takwa itu adalah taat kepadanya dan tidak bermaksiat, bersyukur dan tidak kufur nikmat, berzikir dan kepadanya tetap berzikir. Itu tidaklah, jangan dilupakan, maksudnya seperti itu. Sehingga demikian saya berharap dapat kita sama-sama, bukan untuk Bunda April aja, untuk diri saya pribadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dituntut oleh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah keistiqomahan kita ya ke dalam Islam, yaitu taat, tidak bermaksiat, tidak kufur nikmat, berzikir serta senantiasa tidak melupakannya. Lantas bentuk apa yang bisa kita praktekkan dalam hal kehidupan sehari-hari yang mulai kita boleh start sekarang, yaitu melakukan apa yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu yang seperti di ayat berikutnya yang kita bisa di ayat itu dilanjutkan wa ta'simu bihabillah, dan selanjutnya lah ya, saya lupa, dan berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Itu yang selalu saya pesankan, jangan bercerai-berai. Kita satu barisan dalam api, mungkin ya dalam organisasi apapun, kita berbeda organisasi, beda rumah, tetapi kita tetap satu jamaah ya. Kita bisa ambil kesimpulan di situ. Pemerintah di sini kita ditekankan oleh Allah, kita wajib diperintahkan untuk selalu berjamaah, berkumpul berkelompok ya, dalam rangka menjadikan agama Allah ini adalah agama yang memang yang sudah diridhoi Allah, seperti itu. Berjamaah dimaksud bukan dalam arti yang sempit hanya sholat berjamaah, melainkan arti yang sangat luas ya, dalam arti bermuamalah, dalam TikTok kita berjamaah. Jangan dikatakan oleh Rasulullah, janganlah kamu dikatakan pada saat itu Rasulullah pernah berkata seperti ini, kalian semua wajib berjamaah karena merupakan tali Allah yang diperintahkan untuk dipegang teguh, karena sesungguhnya sesuatu yang kalian benci dalam jamaah ketakwaan itu lebih baik daripada sesuatu yang kalian sukai dari perpecahan. Jadi kita jangan melihat ada perpecahan-perpecahan di sini. Kita harap bagaimana Rasulullah membentuk Islam ini dari perpecahan suku gitu ya, akhirnya dia berjamaah dalam satu Islam. Makanya kita harapkan Bunda April nanti kita bersatu di sini, kita sama-sama membangun Islam, membangun ukhuwah Islamiyah yang disampaikan oleh Bang Juma tadi. Terima kasih dari saya. Tetap istiqomah. Terima kasih. Masya Allah, Abu ya, Ya. Ini udah tiba yang berikutnya nih, udah datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau disahadatkan, boleh Iya, nggak? aku pikir siapa lah tadi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah. Aku pikir namanya siapa ini? Nanti Umi di akhir ya. Umi di akhir. Belakangan aja Mi ah. Ya. Untuk ini dulu Mbak April, sedikit lagi mungkin saya kasih dulu waktu kepada Abang Dewa. Abang Dewa silahkan, mungkin bisa disentuh tentang rukun Islam atau mandi besar. Silahkan Abang Deku, fadhol Abang Dewa. Waduh, dia memang jagonya itu. Ya, tadi sih Mbak April mengatakan kenapa mau mau memeluk yang namanya Islam. Ternyata itu adalah dari yang pertama itu dari daging babi itu ya, Mbak April ya. Daging babi, terus tiba-tiba ada tulisan di awan lafaz Allah.
memang kalau tulisan di awan seperti itu tidak bisa menjadi asbab, tetapi memang bisa juga gitu ya. Tetapi tidak bisa itu, kalau menurut Dewa sih tidak bisa itu. Tetapi kalau misalkan babi, itu jelas bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk itu memiliki dengan tiga. Yang pertama, Allah menciptakan makhluk itu untuk dijadikan sebagai saudara, yaitu saudara kita sebagai umat muslim. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk itu untuk dihindari, yaitu babi salah satunya, gogok dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan makhluk itu untuk kita musuhi. Siapa dia? Jelas, iblis laknatullah itu dimusuhi. Jadi aturan di dalam Islam itu kami jelas di situ. Dan untuk Mbak April, ketika sudah masuk memeluk Islam, sudah mengucapkan prosesi 2 kalimat syahadat, disinilah ujian itu dimulai, Mbak April ya. Ujian dimulai di sini karena manusia, orang yang mau masuk ke surga itu jelas orang yang mau diuji. Orang yang masuk ke surga itu dia terdaftar. Kalau tidak terdaftar, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Seperti halnya, bagaimana dengan umat muslim? Apakah umat muslim ketika ditimpa bencana, dia juga diuji? Tergantung. Dia memang daftar. Apakah orang muslim itu melakukan sholat atau tidak? Jangan mengatakan ujian kalau misalkan dia tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan sidakoh dan lain sebagainya, ngaku diuji. Enggak. Ya, orang yang diuji itu orang yang masuk kelas. Orang yang diuji itu orang yang melaksanakan sholat. Itulah ujian. Bagaimana mereka muslim yang tidak melaksanakan sholat, itu bukan ujian, tapi itu bisa dikatakan sebagai persekot. Situ ya. Nah, setelah yang namanya tadi menggunakan hijab ya, subhanallah gitu ya. Yang namanya ini sih kepada kita semua ya. Kita tahu jerawat, tahu kan Mbak April jerawat? Ya. Jerawat itu tidak dosa Mbak April, tidak dosa. Tetapi berapa banyak orang yang berusaha untuk menutupi dengan rasa malu karena punya jerawat. Tapi bayangkan ya, aurat yang sudah jelas dosa tapi dipamerkan seakan tidak punya rasa malu. Nah, untuk itu, mari dari sekarang kita tutup aurat Mbak April ya. Jangan pernah yang namanya melepaskan dari yang namanya hijab. Situ ya Mbak April ya. Diusahakan belajar Islam lagi, perkuat lagi akidah. Masa lalu biarlah itu berlalu. Masa lalu itu adalah kertas limbah, masa kini adalah surat kabar, dan masa depan adalah kertas ujian. Isi dengan baik, ingat, apapun yang kita tulis di situ tidak akan pernah yang namanya dihapus, tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang namanya lembaran baru kepada kita. Tulis yang benar di situ. Gitu Mbak April ya. Dan tadi Dewa ingin melengkapi dari Bang Juma ya. Islam itu setiap hari itu kami itu dihujat, dicaci, dimaki. Islam makin dihujat, kami makin kuat. Islam makin dibenci, kami makin bersemi. Islam makin dihina, kami makin jaya. Islam makin dipitnah, kami makin gagah. Islam makin dicemooh, kami makin kokoh. Makin dipraming, tetap kami tidak akan pernah bergeming. Itulah, makin diserang, kami tetap akan makin terang. Itulah the power of Islam. Gitu ya, Mbak April ya. Iya. Baik, silakan lanjut. Masya Allah, barakallah, Bang Dadewa. Sebelum ke Bunda Rahma, Akhi Erik dulu, silakan Akhi, fadhal Akhi. Akhi Erik, monitor, siap, lanjut Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar Kang Erik, sebentar. Terakhir untuk Mbak April ya. Musibah paling hina bagi seorang wanita ketika dirinya itu begitu bangga digoda sama banyak pria. Ingat,